Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya sendiri. Di sini saya ingin memaparkan beberapa yang saya bisa mengenai materi pelajaran di kelas 3, yaitu tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Contoh cuaca. Amati gambar berikut. Kita bisa mengelompokkan gambar di bawah ini sesuai dengan cuaca yang sedang terjadi. Ketika hujan, pasti kita membutuhkan jas hujan, payung ya, bukan payung itu, payung dan yang lain. Ketika panas, kita membutuhkan topi ketika kita keluar rumah. Es pisang hijau karena suasananya panas, itu akan sangat segar sekali ketika minum es kacang hijau. Cendol apalagi, dan kipas angin. Ketika kedinginan atau di musim dingin, kita membutuhkan jaket, selimut, teh hangat, dan wit bangurundi. Dan masih banyak yang lain sebagainya. Kita masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Informasi dari teks bacaan. Agar kita mendapatkan banyak informasi, harus sering membaca. Tujuan utama dalam melakukan kegiatan membaca ialah menemukan makna informasi dari bacaan tersebut. Salah satu untuk menggali informasi pada bacaan dengan kalimat tanya. Kalimat tanya itu misal satu, apa? Apa itu untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan teks. Maksudnya teks di sini adalah teks yang setelah kita baca. Yang kedua, di mana? Menanyakan berlangsungnya peristiwa. Jadi dalam bacaan tersebut itu peristiwanya terjadi di mana, berlangsungnya di mana, letak lokasinya itu di mana. Kapan? Kapan di sini menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Jadi kapan di sini menunjukkan kapan dalam teks bacaan tersebut terjadinya itu kapan, atau waktu yang diceritakan di situ itu kapan, siapa, untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Lah, di dalam cerita itu siapa saja yang terlibat di sana, misalkan ada dia, Budi, atau Rita dan lain sebagainya. Pasti di situ ada tokohnya, intinya kan seperti itu. Terus mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Nah, dalam teks itu mengapa kok suatu hal atau peristiwa itu harus terjadi. Nah, jadi di sini kita itu istilahnya mengartikan sendiri mengapa kok suatu hal itu bisa terjadi dalam teks bacaan yang kita baca itu. Bagaimana? Menanyakan proses terjadinya sesuatu, yaitu bagaimana proses itu kok bisa terjadi, atau bagaimana keadaan itu bisa terjadi, ya seperti itu. Menuliskan informasi dari teks bacaan. Informasi dapat diperoleh dari banyak sumber, salah satunya melalui teks bacaan. Dalam menemukan informasi, pada teks bacaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membaca teks dengan seksama dari awal sampai akhir. Jadi kita harus membaca paragraf per paragraf itu dengan teliti, sehingga kita tahu, oh ini informasi yang kita dapat tuh ini dari paragraf ini. Dua, menuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf. Jadi ketika ada sesuatu yang penting, biasanya kita tulis atau kita coret. Oh, ini menemukan informasi yang sangat penting dari bacaan ini, kita coret atau kita tandai. Yang ketiga, memahami isi bacaan. Jadi bacaan itu per paragrafnya itu kita harus tahu, oh ini mengenai bacaan itu tentang apa. Jadi kita harus tahu. Yang keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang mengaplikasikan tentang kalimat tanya, seperti itu. Mencari makna kata menggunakan kamus. Ya, di pelajaran bahasa Indonesia ini ada kalanya disuruh mencari suatu arti kata menggunakan kamus.
Cara yang dilakukan untuk mencari arti kata menggunakan kamus bahasa Indonesia adalah: 1. Bukalah kamus dan carilah huruf depan dari kata yang artinya ingin kamu temukan. 2. Dalam daftar kata yang berhuruf awal tersebut, carilah daftar kata yang dimulai dengan 2 huruf awal kata tersebut. Yang ketiga, carilah daftar kata yang dimulai dengan 3 huruf awal kata-kata tersebut. Arti dari kata tersebut dapat kamu temukan di samping kosakata yang kamu cari. Pembahasannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita gunakan contoh. 1. Misal, kamu ingin mencari kata resiko. Bukalah kamus dan carilah huruf R pada kamus bahasa Indonesia. Setelah menemukan kata huruf R, carilah kata yang berawalan RI. Kemudian carilah kata yang berawalan RIS. Nah, kamu akan menemukan kata risiko. Arti dari kata risiko terdapat di sampingnya. Seperti kalau kita mencari makna dalam pelajaran bahasa Inggris, kita mencari suatu kata misal A. Nah, itu kan dicari dengan di huruf E. Terus Y, baru kita cari E lagi dan huruf penuhnya H. Artinya adalah mata. Seperti sama, cuman kalau di sini mencari arti kata dalam bahasa Indonesia atau mencari kata dalam kamus bahasa Indonesia. Yang seterusnya yaitu pelajaran matematika KD 3.5 dan 4.5. Di sini dalam pelajaran ini, dalam subtematika ini, dalam matematikanya itu adalah penjumlahan dengan penyebut yang sama. Tuh, di samping gambar ada keterangan 1/2. 1 disebut dengan pembilang, yang kedua disebut dengan penyebut. Yang bawahnya itu 1/4. Yang satu adalah pembilang dan yang 4 adalah penyebut. Pada gambar di samping sudah jelas bahwa mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut. Nah, itu pada gambar di samping itu sudah jelas mana yang namanya pembilang dan yang mana namanya penyebut. Nah, itu ada gambar yang menunjukkan suatu pecahan. Misal yang pertama itu 2/5, maka yang diberi warna itu yang 2, maka yang putih itu yang tidak diberi warna. Berarti yang digunakan itu yang 2 dan masih sisa dari kelima kotak itu yang terakhir adalah 2. Berarti itu menunjukkan 2/5. Yang sampingnya yaitu 2/5 juga dengan gambar persegi yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang di akhir 2. Berarti di situ menunjukkan bahwa 2/5. Yang sebelahnya juga sama. Yang gambar keduanya itu 3/4. Itu ada lingkaran yang dibagi 4 bagian. Yang diberi warna itu adalah 3. Berarti di situ menjelaskan bahwa itu adalah 3/4. Yang sampingnya juga sama, itu persegi yang dipotong-potong menjadi 4 bagian dan diberi warna 3. Nah, di situ menjelaskan adalah 3/4. Sama saja. Bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan bilangan penyebut yang sudah sama? Itu cukup mudah. Di sini pada gambar yang bawah itu ada 4/7 dan 2/7 sama dengan jadi di sini kita yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya. Apabila pembilangnya itu yang atas, berarti di sini kita tulis 4 ditambah 2/7. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka untuk penyebut tidak boleh dijumlahkan. Diingat, penyebut tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan adalah pembilangnya, sama dengan 6/7. Sama halnya dengan 1/9 ditambah 4/9. Jadi yang dijumlahkan adalah 1 dan 4. Karena 9 dan 9 adalah penyebut, maka tidak dijumlahkan. Seperti itu. Yang 7 sama 7. Yang 7/15 dan 4/15 juga sama. Hasilnya seperti itu. Nah, masuk ke pembelajaran PKN pada KD 3.4 dan 4.4. Keanekaragaman kuliner Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan memiliki keanekaragaman di berbagai bidang. Salah satunya adalah makanan khas daerah. Indonesia sungguh memiliki keanekaragaman kuliner yang kaya. Dari daratan Sumatera, ada rendang yang diakui sebagai makanan terenak sedunia dan pempek yang asam manis. Di Pulau Jawa, gudeg yang lembut manis dan gado-gado yang kerap dijuluki salad khas Indonesia menjadi primadona.
Kalau di sini di Semarang yaitu lumpia yang menjadi makanan khasnya, yang kulit yang dibuat dari kulit, yang terbuat dari tepung dan isi dari rebung bambu. Kalian bisa cari di search atau di YouTube atau di internet, itu banyak sekali. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Satu yang menyebabkan banyaknya keragaman suku bangsa di Indonesia adalah faktor penyebab keragamannya adalah satu, letak geografis. Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi letak geografisnya sangat indah sekali kalau dilihat dalam peta itu. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Yang ketiga, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Jadi kalau iklim dan alamnya itu memang sangat berbeda sekali di Indonesia ini. Suhu misal di kota sama di desa itu sangat berbeda jauh. Misal di kota Jakarta dengan di pedesaan daerah Semarang ini adalah, kalau di kota Jakarta itu sangat dingin, sangat panas, maaf. Kalau di Jakarta itu panas suhunya, karena apa? Karena sangat, ya mungkin karena dekat dengan laut, jadi di sana itu suhunya sangat panas. Kalau di desa di tempat saya ini suhunya dingin karena terletak di atas pegunungan. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat lihat ciri-ciri berikut. Satu, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Seperti halnya di sini, orang Jawa dengan orang Papua itu sangat berbeda dari jenis kulit, rambut, dan sebagainya. Bahasa yang dipergunakan misalnya bahasa Batak, Jawa, Madura, dan lain-lain. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, kesenian daerah, misalnya tari jangger, tari serimpi, tari sakalele, dan tari saudati. Kekerabatan, misalnya patrilineal atau sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. Yang keenam, batas fisik lingkungan, misalnya Baduy dan Baduy luas. Nah, itu. Jadi Indonesia itu sangat ragam macamnya, sehingga ada semboyan di sini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap harus satu jua. Artinya adalah biarpun kita itu dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan lain sebagainya, tapi tetap harus satu, yaitu menjaga Indonesia ini. Selanjutnya, manfaat menjaga keberagaman di masyarakat. Satu, menumbuhkan rasa nasionalisme. Perbedaan budaya tersebut akan menyebabkan terciptanya rasa cinta terhadap tanah air. Karena keberagaman merupakan suatu kekayaan, kita sebagai warga negara yang baik harus melestarikannya. Nah, itu. Karena keberagaman ini adalah suatu yang unik bagi negara kita ini. Karena keberagaman ini kita bisa menjadi satu dan menjadi Indonesia. Alat pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol kerukunan yang ada di Indonesia dan sangat menarik di mata dunia. Semboyan ini mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya di sini walaupun kita itu berbeda tetap satu, yaitu Indonesia. Menumbuhkan sikap toleransi. Dengan adanya keberagaman ini akan membuat kita mempunyai sikap toleransi terhadap sesama. Keberagaman harus disikapi dengan rasa empati dan toleransi. Yang terakhir, manfaat keberagaman yang lain adalah dapat mengetahui bahasa daerah lain, dapat mengetahui kebudayaan daerah lain, memperkaya pengetahuan tentang daerah lain selain daerah kita, dapat mengetahui adat-adat orang lain, dapat menerima bahasa lain yang di hati. Jadi keberagaman Indonesia itu harus tetap kita jaga. Kita sebagai generasi penerus harus tetap dijaga, jangan sampai terpecah belah, apalagi bermusuhan. Karena kita itu satu atap, yaitu satu Indonesia. Kita harus memperjuangkan pahlawan-pahlawan yang terdahulu yang telah mana bersimbah darah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, tolong menolong. Manusia itu adalah makhluk sosial, maka sudah selayaknya saling gotong royong dan tolong menolong. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri,
Dengan tolong menolong maka akan terdapat rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita terus gotong royong, tenggang rasa, tolong menolong. Jadi sesama manusia itu selayaknya kita harus saling bahu membahu, saling membantu. Jangan pernah memandang warna kulit, agama atau bagaimanapun, karena kita itu masih satu Indonesia atau masih sama-sama manusia, manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus selayaknya kita harus bisa tolong menolong. Kita masuk ke SBDP KD 3.1 dan 4.1. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah dan harmonis. Gambar dekoratif dibedakan menjadi dua macam, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Saat membuat gambar dekoratif membutuhkan motif hias dengan memasukkan bentuk-bentuk seperti garis, titik, dan persegi sebagai motifnya. Kita juga bisa memasukkan warna untuk mempercantik gambar tersebut. Nah, gambar dekoratif adalah gambar yang merupakan gambar dekor atau hiasan. Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk menghias bidang datar seperti pada gambar dinding, hiasan keramik, motif batik, bordir, dan juga sulaman. Untuk membuat gambar dekoratif, kita dapat memadukan unsur-unsur penyusunannya. Unsur yang terdapat dalam gambar dekoratif adalah 1. Titik, yaitu unsur gambar dekoratif yang paling kecil. Garis, yaitu unsur gambar dekoratif yang didapat dari gabungan antar titik. Bidang, yaitu unsur yang didapat dari pertemuan antar ujung-ujung garis. Bentuk, yaitu unsur yang didapat dari hasil penggabungan beberapa bidang, misalnya bentuk lonjong, persegi, dan lainnya. Warna, yang keenam tekstur, yaitu wujud permukaan dari gambar dekoratif. Garis adalah suatu hasil garisan nyata atau batas limit suatu benda, ruang, ringkasan, massa, dan warna. Garis merupakan unsur penting pada gambar dekoratif. Berikut berbagai macam garis. Garis lurus. Garis merupakan suatu garis yang berdiri tegak, lurus, dan membentuk pola tertentu. Garis lurus ini terdiri dari garis diagonal, garis vertikal, dan juga garis horizontal. Garis lengkung merupakan suatu garis yang memiliki pola dan bentuk melengkung. Garis lengkung ini terdiri dari garis lengkung untuk kubah, garis lengkung untuk busur, garis lengkung mengapung. Garis majemuk. Garis majemuk merupakan suatu garis yang sifatnya majemuk. Garis yang satu ini terdiri dari garis zigzag yang awalnya adalah garis lurus yang arahnya berbeda-beda dan bersambung, serta garis berombak atau lengkung S yang merupakan garis lengkung bersambung. Garis gabungan. Sedangkan garis gabungan merupakan suatu garis yang terdiri dari gabungan beberapa unsur garis, mulai dari gabungan garis lurus, lengkung, dan majemuk. Nah, berikut adalah contoh gambar. Yang kiri itu gambar 2 dimensi, yang bawah itu gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi itu seolah-olah gambarnya itu seperti nyata atau bisa dirasakan, dilihat itu sepertinya nyata. Kalau 2 dimensi itu dengan penempatan warna dan bentuk gambar yang kelihatan menjadi lebih indah gitu. Ya. PJOK KD 3.5 dan 4.3. Nah, itulah. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. Pertama, gerakan meloncat. Pertama yaitu berdiri tegak, ayunkan tangan ke belakang, lalu dorong ke depan dan membungkuk tubuhmu sambil menekukkan lutut. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri sempurna. Ya, bisa lihat pada gambar. Itu saya mungkin besok akan saya bagikan videonya seperti apa. Gerakan berayun dan memutar. Berdiri tegap, rentangkan kedua tangan ke atas, genggamlah dahan kayu, pohon, dan kuat. Berayunlah ke depan dan belakang sebanyak 4 ayunan, lalu melompatlah sambil melepas genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Nah, kalau ini harus hati-hati untuk melakukannya, ya, karena ini butuh pendampingan, tidak bisa dilakukan sendiri karena sangat berbahaya apabila terjadi cedera. Ya, kiranya itu
yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf apabila ada kekurangan, pasti banyak sekali kekurangannya karena memang di sini saya suka belajar, saya menyampaikan apa yang saya bisa. Kalau ada kritik dan saran silakan. Terima kasih.